Salam sejahtera, nama saya Eliska Elisi binti Jiksan, nomor metrik BE22110640. Jadi pada hari ini saya akan mengulas tentang sebuah cerpen yang telah saya pilih, yaitu Rama-Rama Hitam yang Telah Hilang, yang berasal daripada antologi cerpen setelah terbitnya Mentari. Cerpen ini diterbit pada tahun 2022 dan penulisnya adalah Puan Kim Sdewa, ataupun lebih dikenali sebagai Puan Rukima Pandawa. Beliau ini berasal daripada kota Marudu, Sabah, dan beliau mempunyai ijazah sarjana muda dengan kepujian dalam bidang persuratan Melayu, psikologi, dan kelulusan iktisas di Maktab Perguruan Sandakan. Kini beliau bertugas sebagai guru bahasa Melayu dan juga guru kesusastraan Melayu komunikatif di SMK Penangatongon. Jadi pada hari ini saya akan ulas tentang keistimewaan karya tersebut, kekurangan karya tersebut, dan juga apa yang saya telah pelajari sepanjang saya mengkaji ataupun mengulas karya ini. Sebelum saya memulakan, saya akan menceritakan serba sedikit tentang cerpen ini. Cerpen Rama-Rama yang Telah Hilang cerpen Rama-Rama Hitam yang Telah Hilang ini bersinopsiskan tentang seorang guru dan juga seorang murid. Guru yang bernama Cikgu Fioni dan juga murid yang bernama Kim Ling. Cerita ini menceritakan di mana murid Kim Ling telah dituduh meniru semasa percobaan SPM, yaitu kertas bahasa Melayu. Jadi Cikgu Fioni ini dia tidak percaya dengan kata-kata guru lain, yaitu guru Cikgu Ramlan yang telah menuduhnya meniru semasa pemeriksaan percobaan SPM. Jadi Cikgu Fioni ini dia coba mempertahankan muridnya yaitu Kim Ling, namun dalam masa yang sama dia juga ragu-ragu dan dia juga sedang mulai mempercayai rekan-rekannya. Dan saya akan mulakan yang pertama adalah keistimewaan cerpen Rama-Rama Hitam yang Telah Hilang ini. Yang pertama adalah tema daripada cerpen ini seringkali memiliki tema yang begitu bagus. Rama-Rama Hitam yang Telah Hilang ini dia bertemakan tentang seorang murid dan juga seorang guru. Tema yang menarik ini akan menambah pengetahuan pembaca dan juga ketertarikan kepada pembaca. Namun tema ini sangat sesuai dengan cerita ini. Yang kedua, keistimewaan daripada karya ini adalah watak-watak dalam cerpen Rama-Rama Hitam yang Telah Hilang ini menjadi kuat dan berkesan. Hal ini dikatakan demikian karena ianya telah membangkit emosi daripada pembaca. Contohnya watak Cikgu Ramlan, di mana Cikgu Ramlan ini telah menuduh muridnya yaitu Kim Ling meniru semasa percobaan peperiksaan SPM bahasa Melayu. Cikgu Ramlan ini telah menuduh Kim Ling meniru semasa peperiksaan dan dia telah melaporkan kepada semua guru. Mereka tidak mempercayai bahwa Kim Ling telah membuat jawaban yang sangat baik dan dia telah menuduh si Kim Ling ini meniru, dan hal ini menyebabkan pembaca mula tertarik dengan watak Cikgu Ramlan karena dia telah menuduh Kim Ling tanpa usul dan periksa. Hal ini juga menyebabkan pembaca marah ataupun beremosi dengan watak yang dipegang oleh Cikgu Ramlan dalam cerpen ini. Seterusnya, alur cerita. Alur cerita dalam cerpen ini yang menarik dan juga teratur. Mengapa saya mengatakan alur cerita ini menarik? Karena sepanjang penceritaan itu berjalan, penulis telah menulis bahwa cerita ini mempunyai pengajarannya, konfliknya daripada permulaan hingga akhir yang baik. Penulis telah membuatkan pembaca memahami setiap apa yang ingin penulis sampaikan dalam cerita tersebut melalui konfliknya dan juga cara penyelesaiannya. Dan yang paling penting adalah semasa penulis menyampaikan di dalam cerpen itu adalah konfliknya, di mana konfliknya ini telah membuatkan pembaca tertarik dan ingin membaca cerpen ini serta mengulas. Contohnya, saya telah tertarik kepada
penulisan ini, di mana dia mempunyai konflik yang sangat baik dan alur cerita yang teratur, dan ianya membuatkan saya lebih paham tentang cerpen ini dan apa yang ingin disampaikan oleh penulis karya ini. Seterusnya adalah kekurangan pada karya. Kekurangan pada karya ini adalah yang pertama yang dapat saya lihat dalam cerpen ini adalah pengembangan watak yang lemah. Hal ini dikatakan demikian karena watak-watak yang telah disampaikan oleh penulis adalah tidak tergambar dengan baik, tidak sepenuhnya memainkan peranan mereka dalam cerita ini. Itu pada pandangan saya, dan pada pandangan saya juga penulis ini dia tidak menceritakan watak itu terlebih jelas lagi. Contohnya seperti Cikgu Fioni, di mana dia diberikan watak yang baik, namun mempunyai sifat keraguan kepada muridnya sendiri. Dia ingin mempercayai Kim Ling, namun apabila dia terdengar laporan dan perkataan daripada kawan-kawannya yang lain, rekan-rekan sekerjanya yang lain, dia mulai ragu-ragu akan Kim Ling. Oleh itu, watak yang disampaikan oleh Cikgu Fioni ini tidak ada pengembangan. Seterusnya adalah plot dan jalan cerita. Pada pandangan saya, cerita dan cerpen ini adalah baik, namun pada pandangan saya, plot yang ingin disampaikan atau alur cerita yang ingin disampaikan oleh penulis ini masih tidak seberapa dan tidak kesampaian. Konflik yang diberikan oleh penulis ini begitu mudah untuk diselesaikan, yaitu hanya dengan masalah kepercayaan sahaja. Jadi ianya tidak berapa menarik. Itulah yang kurang daripada karya ini. Seterusnya, apa yang saya dapat daripada karya ini? Jadi sepanjang saya melihat dan membaca karya ini, saya dapat menganalisis dan juga mengulas tentang apa yang ingin disampaikan oleh penulis ini. Penulis karya Rama-Rama Hitam yang telah hilang ini ingin menyampaikan bahwa kita haruslah saling mempercayai di antara satu sama lain. Selain itu, kita tidak sepatutnya menuduh orang lain tanpa usul periksa dan juga mencari bukti terlebih dahulu. Hal ini karena akan menyebabkan orang lain itu akan hilang keyakinan diri apabila dia dituduh tanpa usul periksa dan juga bukti. Selain itu, orang yang tertuduh itu juga akan mulai membenci diri mereka sendiri serta kita. Oleh sebab itu, saya paham dan saya juga mengetahui apa yang telah disampaikan oleh penulis ini tentang cerpen Rama-Rama Hitam yang telah hilang ini, di mana kita tidak harus menuduh tanpa usul periksa. Ianya disampaikan untuk kita lebih memahami diri kita sendiri dan juga kita percaya akan diri kita sendiri. Karena bagi penulis mungkin kepercayaan, keyakinan kita ini amat penting. Kepercayaan diri kita sendiri dan juga keyakinan kita terhadap diri kita ini adalah amat penting. Oleh itu, saya sangat berminat untuk mengulas cerpen Rama-Rama Hitam yang telah hilang ini, karena ianya telah memberikan pengajaran kepada saya sendiri dan juga para pembaca. Dan saya yakin bahwa setelah membaca cerpen ini, ramai lagi pembaca akan tertarik dengan cerita ini, serta mereka akan mulai termotivasi dengan diri sendiri. Karena keyakinan dan kepercayaan diri itu adalah amat penting. Selain daripada itu, untuk menuduh orang, ianya haruslah bersertakan bukti. Menuduh itu adalah salah di sisi undang-undang. Jika kita menuduh tanpa bukti dan usul periksa, kita adalah jenayah dan kita sudah melakukan jenayah yang tidak baik kepada mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.